Saya akan melanjutkan membahas tentang pandangan-pandangan Adler, salah satu bentuk pandangan psikoanalisa. Pada episode yang lalu saya menyinggung masalah fictional finalism. Dapatlah kita katakan ini adalah sebagai dunia angan-angan atau dunia ideal seseorang. Ingin menjadi apa dia? Itu termasuk di dalam fictional finalism. Mengapa bisa terjadi begitu? Karena memang ada pengalaman dari masa lampau. Pengalaman masa lampau mempengaruhi perkembangan kepribadian dan pola perilaku individu, mempengaruhi sikap dalam mengupayakan sasaran perilaku sesuai dengan harapan-harapan dia. Apa yang belum dia harapkan, dia bisa upayakan dengan kompensasi. Misalnya saja dia ingin berhasil di dalam satu bidang tertentu, tetapi dia tidak memiliki peluang untuk memasuki bidang tertentu tersebut, dia mengganti bidang tertentu tersebut dengan bidang yang lain, dengan bidang alternatif, dan dia berhasil juga di sana. Ini merupakan salah satu bentuk kompensasi. Jadi tidak masalah dia memperoleh sesuatu itu, kemudian yang menjadi alternatif dari harapan dia yang sesungguhnya. Di dalam mencapai ini, mereka mengupayakan dengan ragam cara. Pernah saya singgung sebelumnya, karakteristik pribadi seseorang itu bisa ruling, bisa getting, bisa avoiding, atau bisa socially useful. Kalau ruling, dia memerintah. Jadi misalnya dia merasa tidak berhasil di dalam satu bidang tertentu, dia mengambil bidang yang lain, dia memaksa kehendak dirinya atas diri orang lain. Itu namanya kepribadian yang ruling. Yang lain adalah bentuk kepribadian getting. Salah satu bentuk kompensasi ini adalah juga getting. Dia berusaha untuk mencapai sukses, untuk meraih fictional finalism ini dengan berperilaku meminta bantuan ini, meminta bantuan itu, meminta banyak sekali, meminta, getting. Cuma mungkin lupa memberi. Yang lain adalah dalam upaya dia mencapai fictional finalism, dalam upaya dia mencapai goal di masa depan, dalam upaya mencapai idealismenya, dia lari dari tanggung jawab. Ini dikenal sebagai kepribadian yang avoiding. Tapi ada satu kepribadian yang sangat baik dalam mencapai upaya fictional finalismnya, dalam mencapai upaya goalnya, dia bertindak bermanfaat bagi lingkungan sosial. Dia mengembangkan Gemeinschaftsgefühlsnya, dia mengembangkan perasaan sosialnya, bertindak untuk sosial demi kesejahteraan sosial, dan itu yang membuat kepribadiannya menjadi terasa berkembang secara penuh. Nah, kita bicarakan tentang apa yang dikenal sebagai Gemeinschaftsgefühl. Gemeinschaftsgefühl ini adalah kebersamaan sosial yang merupakan hal penting. Karena kebersamaan sosial ini menumbuhkan rasa komunal, rasa komunitas, atau dikenal sebagai sense of community, dan identitas sosial atau social identity. Seseorang yang bergabung dengan kelompok tertentu, dia merasa dirinya memiliki identitas tersebut. Baik itu kelompok politik, kelompok kepartaian, kelompok negara. Misalnya kalau negara, dia merasa dirinya adalah warga negara tersebut. Kalau dia tidak punya identitas itu, dia tidak tahu dia warga negara mana. Nanti kalau di dalam teori yang lain, mungkin ini dikenal sebagai the sense of belonging. Ini adalah identitas sosial, dikenal sebagai social identity. Kalau seseorang itu tidak memiliki identitas sosial, kalau seseorang itu tidak memiliki Gemeinschaftsgefühlnis, kalau seseorang itu tidak berada di dalam lingkungan sosial komunitasnya, kondisi ini dapat menimbulkan keterasingan sosial. Keterasingan sosial menimbulkan rasa terpinggirkan, dia menjadi tersisih, dan akibatnya mengalami inferioritas. Kegiatan art terapi
Saya kaitkan hal ini dengan kegiatan art terapi. Kegiatan art terapi merupakan salah satu bentuk cara untuk membangun kebersamaan sosial. Di samping mengembangkan kreativitas. Jadi kalau melakukan aktivitas kreatif di dalam art terapi secara bersama, maka ini akan membangun kebersamaan, akan membangun kreativitas satu sama lain. Mungkin satu partisipan, satu peserta memotivasi peserta yang lain, atau membantu peserta yang lain, atau menghasilkan proyek bersama. Jadi di samping sense of community, kegiatan art terapi ini juga mengembangkan sense of creativity. Itu sebabnya di dalam penerapan art terapi, menurut kajian psikoanalisa Adlerian, kami lebih banyak melakukan aktivitas art terapi yang bersifat kelompok atau dikenal sebagai group activity. Dan perlu diingat lagi bahwa di dalam kajian Alfred Adler atau Adlerian Psychology, seseorang itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan sosialnya, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri, karena kalau dia hidup sendiri, dia berada di dalam keterasingan. Pada episode berikutnya saya akan menyinggung pandangan psikoanalisis yang lain.